Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dan isya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan kajian Islam kita, pemahaman tentang Islam, dan ini adalah suatu fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni kita wajib menuntut ilmu. Thalabil ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim. Dan di dalam Al-Qur'an juga Allah jelaskan bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Dan semoga kita semua digolongkan dalam orang-orang yang beriman dan menuntut ilmu tadi, berilmu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu semua ketika kita memiliki anak, maka kita menginginkan anak kita itu menjadi anak yang terbaik. Anak yang terbaik itu bukan hanya sekedar kita memberikan kebutuhan fisiknya, kemudian kita berikan dia pendidikan yang terbaik, tapi kita lupa akhiratnya. Kalau misalnya anak kita sukses, adakah di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin anaknya sukses tapi tidak pernah sholat, tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca doa? Kira-kira ada yang mau enggak? Tentu tidak ada yang mau. Semua kita pasti menginginkan agar anak kita menjadi anak yang soleh. Bukan hanya dia sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Begitupun juga semestinya pemimpin atau penguasa kita. Penguasa itu ibaratnya adalah pengayom masyarakatnya, pelindung rakyatnya, yang memenuhi semua kebutuhan rakyatnya. Dan penguasa itu pada dasarnya adalah bukan hanya mengajak rakyatnya sukses dunia, terpenuhinya kebutuhannya, tetapi mengajak dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu penguasa di dalam Islam. Pertanyaannya, adakah penguasa sekarang yang mengajak masyarakat untuk melaksanakan perintah Allah, masuk surga? Wahai rakyatku, wahai rakyat Indonesia, atau wahai suatu bangsa, mari kita kejar dunia kita dan jangan lupa kita kejar akhirat kita. Semua rakyat wajib laksanakan sholat. Kalau ada yang tidak melaksanakan sholat, maka saya sebagai penguasanya akan memberikan sanksi. Ini misalnya saya. Berarti penguasa itu peduli kepada rakyatnya. Karena kita paham bahwa kita sebagai seorang yang beriman, kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Maka dari itu seorang yang beriman, ketika dia sudah paham, maka dia yakin sekali bahwa urusan rezeki itu urusan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun usahanya, apapun bagaimana cara datangnya rezeki itu, dia akan menjalani, dia akan lalui, dan dia akan usahakan karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dia garis bawahi, yang dia garis merahkan, bahwa tujuan hidupnya adalah untuk membawa bekal di kampung akhirat. Jangan sampai dia hidup di dunia yang sementara ini, yang hanya sekejap saja, tetapi dia tidak membawa bekal-bekal akhirat, yang mana bisa saja kematian kapan datang kepada kita. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa nasihat yang terbaik itu adalah nasihat kematian. Karena manusia itu memang sering lupa yang namanya mati. Bahkan manusia itu tidak ingin mati. Mereka ingin hidup selama-lamanya. Makanya orang-orang kafir itu sampai dia buat riset bermacam-macam riset yang dia buat, yang mana pada dasarnya
hayalan saja, dia ingin umur panjang, dia buat riset yang mahal, dia ingin buat riset dari pindahnya satu tempat ke tempat lain dengan sangat mudah. Tapi riset itu pada dasarnya hanya hayalan, tidak masuk akal. Karena kita hidup ini di dalam dua ranah saja. Ada ranah yang dikuasai oleh manusia dan ada ranah yang tidak dikuasai oleh manusia. Kalau manusia berusaha memaksa sesuatu yang tidak dikuasai oleh manusia, maka dia tidak akan pernah bisa mencapai tujuannya. Maka dari itu pada malam hari ini kita akan membahas ya tentang bagaimana pemimpin di dalam Islam. Bagaimana Rasulullah juga SAW mengingatkan kepada kita agar waspada terhadap pemimpin bodoh. Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabrani, "Akhafu 'alaikum sitta, imaratus sufaha." Aku mengkhawatirkan di atas kalian 6 perkara. Salah satunya adalah kepemimpinan orang-orang bodoh atau dungu. Nah, ini yang harus kita hati-hati, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Kalau pemimpin itu bodoh memimpin rakyatnya, makanya tadi saya katakan di awal, maka dia tidak akan pernah peduli untuk rakyatnya masuk surga ataukah melaksanakan syariat Allah, dia tidak akan pernah peduli. Jadi dia hanya bagaimana mengarahkan rakyatnya untuk mengejar dunia dan dunia saja. Padahal dunia ini adalah jembatan kita menuju akhirat. Kalau tujuannya hanya dunia dan dunia saja, maka kita akan disibukkan ya, terhadap hal-hal yang melalaikan kita terhadap akhirat. Maka kita akan banyak melakukan berbagai macam upaya-upaya untuk mendapatkan dunia tadi dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan Islam, yang diharamkan oleh Islam. Bagaimana kita lihat ini baru-baru ini, ya, di mana-mana pajak dinaikkan berkali lipat. Di Pati kemarin sampai mencuat demo besar-besaran sampai sekarang, ya, karena bupatinya menaikkan 250% pajak. Dan di Balikpapan juga ini ternyata sudah ada dinaikkan pajak ini, luar biasanya. Ya. Jadi di Balikpapan itu informasi tadi siang saya baca berita, pajak yang sebelumnya 300.000 menjadi 2,5 juta. Berapa itu? Ya. Kemudian ada juga di Jombang sampai 1000 kali lipat persen, sangat mahal sekali. Nah, ini diantaranya pemimpin-pemimpin yang sufaha tadi, pemimpin yang bodoh. Ya. Kalau di dalam Islam pajak itu suatu yang diharamkan. Ya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga pemungut pajak. Ini dalam Islam. Jadi Islam itu pada dasarnya mengharamkan pajak. Makanya kita menginginkan pemimpin-pemimpin yang sesuai dengan syariat Islam. Kalau pemimpin itu sesuai dengan syariat Islam, maka rakyatnya akan sejahtera, rakyatnya akan tenang. Karena tidak ngambil pajak, tidak memeras pajak. Sekarang coba lihat, rakyat panas, bergejolak di mana-mana. Ya, karena pemerintah bodoh, pemerintah zalim. Coba lihat sekarang di Aceh. Di Aceh ini sekarang sudah mereka memberontak, sudah luar biasanya di Aceh gerakannya. Aceh menuntut pembubaran dan lepas diri dari Indonesia. Ini sudah sampai di internasional PBB. Kemudian Riau juga sama. Ini saya baca beritanya. Riau sekarang mencuat juga ingin memisahkan dari NKRI. Ya. Kalau Papua itu memang sudah dari dulu, ya, karena memang ingin lepas dari Indonesia. Masalahnya Aceh sama Riau ini ingin melepaskan diri itu karena penguasa yang sangat zalim. Sangat zalim. Kita berharap Indonesia tetap bersama. Tidak ada yang namanya pemberontakan itu. Pemberontakan di dalam Islam itu dilarang, diharamkan. Ya, tidak boleh melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Ya. Ini hanya berita yang ingin saya sampaikan. Nah, maka itulah diantaranya penguasa yang bodoh tadi. Dampaknya apa? Ketika pajak itu dinaikkan, maka otomatis semua pendapatan itu
semua nilai-nilai jual itu naik. Kemudian pemasukan rakyat itu sempit. Kemudian PHK di mana-mana besar-besaran. Nah, akhirnya masyarakat bergejolak. Sehingga banyak masyarakat menuntut agar bupatinya diturunkan, diganti. Seperti di Bone. Bone itu sudah berapa hari masih panas. Karena sama di Bone. Dinaikkan ratusan persen, 200%, 300% dinaikkan. Masyarakat sana panas semua. Kita di Sangatta masih alhamdulillah masih aman, nggak tahu ya nanti kalau ternyata tiba-tiba wah mulai sudah itu panas, kalau ternyata sudah ada yang upload. Ini saya lihat ya tadi pagi, tadi siang itu di Balikpapan. Mulai sudah masyarakat mulai panas. Karena efeknya sangat luar biasa. Ini satu hal. Kemudian di sisi lain juga kita melihat bagaimana penguasa ini sangat memberikan suatu yang sangat luar biasa berlebihan kepada anggota DPRD, pejabat-pejabat. Semua sudah mengetahuinya, sudah viral. Para DPR di sana itu dalam sehari dapat gajinya kurang lebih 3 juta. Jadi ternyata setelah diakumulasi di dalam 1 bulan itu mereka dapat ratusan juta lebih. Di sisi lain rakyat ditekan pajak, tetapi pejabat-pejabat di sana gaji-gajinya dinaikkan dengan berbagai macam alasan. Di situ ada dana untuk komunikasi. Masa ada dana untuk komunikasi sebesar 50 juta? Untuk apa itu dana komunikasi? Dana untuk bangunan 50 juta. Untuk rumahnya, bangunan. Untuk apa? Ya. Dana untuk rapat 25 juta. Sangat menyiksa sekali. Yang sangat ironisnya adalah di sisi lain rakyat ini ditekan untuk bayar pajak yang sangat tinggi berkali lipat, sementara pejabat-pejabat itu menikmatinya luar biasa dari rakyat, pajak-pajak rakyat. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, hati-hatilah kalian kepada penguasa yang bodoh. Jadi penguasa yang bodoh itu bukan berarti penguasa yang tidak tahu ilmu, tidak pintar agama, tidak pintar matematika, hitung-hitungan. Penguasa yang bodoh dari pandangan Islam adalah penguasa yang jauh dari syariat Islam. Makanya ini kan kenapa sekarang pajak semakin tinggi, karena dia tidak kembali ke syariat Islam. Kalau syariat Islam sudah jelas ya, tidak dibenarkan untuk menarik pajak kecuali dalam kondisi tertentu, dalam kondisi paceklik, dan semuanya tidak dikenakan pajak di dalam pandangan Islam. Hanya orang-orang tertentu yang diambil pajaknya, orang-orang kaya yang memang dari kasat mata dia sudah kelihatan kaya dari hartanya, kerjaannya, ya, posisi dia, itulah yang diambil pajak. Dan ketika masalah telah selesai, maka tidak diambil pajak lagi. Itu dalam pandangan Islam. Jadi dia sifatnya hanya sesuai dengan keadaan. Dan bahkan ketika kondisi tidak paceklik, maka tidak boleh, haram hukumnya ngambil pajak. Ini dalam Islam. Kalau sekarang ya, pejabat-pejabat itu gaji-gajinya tidak kena pajak, rumah-rumah mereka itu tidak kena pajak, pejabat-pejabat. Tetapi rakyat kecil, dari kecil ke bawah, pokok yang susah, itu dipajak semua. Nah, kita beli handphone dengan pajak, beli makanan ada pajaknya sudah, beli sampo ada pajaknya juga, makan restoran ada pajaknya juga. Ya. Jadi semua sangat luar biasa. Ya. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, aku mengkhawatirkan atas diri kalian 6 perkara, yaitu salah satu diantaranya adalah kepemimpinan orang-orang bodoh atau dungu. Bodoh di sini bukan berarti tidak paham matematika ya. Yang dimaksud bodoh di sini adalah penguasa yang tidak menjalankan syariat Islam. Dia zalim. Ya. As-sufaha bentuk jamak dari safih, artinya adalah orang bodoh atau dungu, kurang akal dan kurang keahlian. Ya. Rasulullah SAW berkata kepada Ka'ab bin Ujrah, semoga Allah melindungi kamu dari imarah as-sufaha. Ka'ab bertanya, apakah itu imarah as-sufaha wahai Rasulullah?
beliau bersabda, mereka adalah para pemimpin sesudahku yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Ya. Jadi pemimpin yang tidak mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinan dan tidak mengikuti sunnah Rasul, tidak meneladani Rasul dan tidak mengikuti sunnahnya. Ya. Jadi kalau kita lihat negara ini sebenarnya bisa tegak tanpa pajak. Banyak negara-negara itu tidak mengambil pajak kepada rakyatnya. Ya. Misalnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu tidak ada pajak bagi rakyatnya. Ya, rakyatnya tidak bayar pajak di Brunei. Makanya harga-harga sana itu murah-murah di Brunei. Tetapi kalau perusahaan asing misalnya mau masuk itu dipajaki sama Brunei perusahaannya, ya, negaranya. Kemudian negara benar-benar ikut turun tangan. Nah, kita di Indonesia ini masalahnya adalah karena kebijakan yang tidak benar tadi, tidak sesuai dengan Islam. Hanya segelintir-segelintir orang saja yang mengambil manfaat ya dari begitu banyak kekayaan di negeri ini. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya tanpa hutang, Indonesia ini hutangnya luar biasa banyak sekali. Ya. Bagaimana Pak Prabowo ini nanti baru bayar bunga kemarin ya. Baru bayar bunga itu sekitar 6.000 triliun bisa bayar. Ini bunganya saja, ya, bunganya saja 6.000 triliun. Ya. Bagaimana utang aslinya? Ya. Kemudian juga di dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, bunga itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah ini kita banyak sekali melanggar syariat Islam. Bunga di sisi lain tidak boleh, haram ya, dan ini menjadi suatu kebiasaan. Dan Pak Prabowo mengumumkan lagi nanti kita akan mengambil lagi hutang sebesar 7.000 lebih triliun. Jadi per kepala dihitung saja. Dulu pada masa masih hidupnya almarhum Kiai Zainuddin MZ itu sempat almarhum memberikan ceramah, masing-masing kita itu baru lahir saja sudah kena hutang 8 juta. Itu kala itu saya masih SMA kurang lebih waktu itu, SMA kelas 2. Bagaimana dengan sekarang? Bisa jadi yang baru lahir itu sudah puluhan juta, bisa ratusan juta. Ya. Karena hutang kita ini sangat luar biasa, bunganya saja sangat luar biasa tingginya. Ya. Nah kemudian bagaimana kita lihat kebijakan-kebijakan tadi? Andaikan ya negara ini benar, maka pertama tidak mengambil pajak lagi. Pertama tidak mengambil pajak, karena sesungguhnya negara yang mengambil pajak kepada rakyatnya, maka itu adalah negara yang pasti pemimpin-pemimpinnya korup. Ya, itu pasti. Kemudian juga pasti rakyatnya adalah rakyat-rakyat yang mayoritas banyak miskin. Karena Indonesia ini termasuk negara miskin yang keempat di dunia, ya. Dan negara terbesar korup yang pertama, maksudnya negara yang pajaknya paling tinggi itu adalah di Afrika. Padahal negara miskin, pajaknya tinggi, tapi kekayaannya banyak, ya. Sama kayak Indonesia, kekayaannya banyak, tapi rakyat miskin, ya. Karena penguasanya sudah tidak menjalankan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Andaikan hutang tadi mengikuti sunnah Rasul, tidak boleh berhutang, mengambil hutang ada bunganya, itu tidak boleh. Kemudian ketika ditegakkan hukum, ya, ini kalau dikalkulasi para koruptor yang sudah diambil, yang terhitung, yang kita lihat terhitung jumlahnya. Ada koruptor yang ditangkap kasus BRI ada 2.000 triliunan. Ada kasus timah 200 triliun lebih. Ya, ada kasus macam-macam, EKTP berapa triliun, ya kan? Semua koruptornya ini sudah tertangkap semua. Ya kan? Kalau dikalkulasi bisa ribuan lebih, bisa 10.000 lebih utang-utang dana-dana dari koruptor tadi. Tapi pertanyaannya kemana? Ya kan? Rakyat tidak tahu dana dari koruptor ini larinya kemana, ya kan? Larinya kemana coba? Tapi hutang tidak pernah berhenti. Tetapi kita ketahui
Gaji-gaji pejabat itu tidak pernah kecil, tidak pernah turun. Gaji petinggi BUMN itu 1 miliar Pak. Bisa dibayangkan 1 M ya. Makanya di sini pesan Rasulullah SAW, hati-hatilah kalian dengan penguasa yang bodoh ya. Jadi penguasa yang bodoh itu adalah penguasa yang tidak mengikuti petunjukku dan tidak meneladani sunnahku. Maka dampaknya bisa kita rasa. Sekarang ini sudah mulai terasa Pak dampaknya. Kalau kita lihat di kota-kota besar itu pengangguran semakin banyak, PHK besar-besaran. Bayangkan aja untuk perusahaan kecil buka lowongan kerja, itu ngantrinya sampai ratusan ribu, panjang di jalan. Padahal hanya ratusan orang yang akan diterima, tapi yang pendaftarnya, ya, ini memang bahaya sekali. Makanya harus segera terjadi perubahan. Tidak bisa kita biarkan. Nah, bagaimana kita menyikapi imaratu sufaha? Ya, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang membenarkan kebohongan mereka dan membantu kezaliman mereka, maka dia bukan golonganku. Ini kata Rasulullah SAW. Ya, jadi tidak boleh kita membenarkan kebohongan penguasa zalim, penguasa bohong. Kata Rasulullah, dia bukan golonganku. Ya, aku pun bukan bagian dari golongannya. Ya, kata Rasulullah, ya, dia bukan golonganku dan aku pun bukan bagian dari dia. Dan dia tidak masuk ke telagaku di surga. Artinya dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka dan tidak membantu kezaliman mereka, maka dia termasuk golonganku. Aku pun termasuk golongannya dan dia akan masuk ke telagaku di surga. Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ya. Jadi periwayat hadisnya banyak. Jadi masalah kepemimpinan dalam Islam itu bukanlah masalah yang sepele. Ya, bukan main itu dalam Islam. Masalah kepemimpinan itu disebutkan juga di dalam Al-Quran. Ya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Taatilah kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada ulil amri minkum, pemimpin di antara kamu. Cuma tidak sampai di situ. Yang dimaksud pemimpin itu di dalam ayat ini, di surah An-Nisa ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Jika kalian menghadapi permasalahan, ya, perdebatan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada masalah ekonomi, ya, kembalikan bagaimana pandangan ekonomi dalam sistem Islam. Dalam pandangan Islam bagaimana sih mengatur ekonomi masyarakat, mengatur harta kekayaan yang begitu melimpah, yang begitu banyak. Ya. Apakah boleh kekayaan itu diserahkan kepada satu orang saja? Apakah boleh di dalam Islam satu orang itu punya 500 hektar? Itu tidak boleh dalam Islam. Ya. Di dalam Islam itu yang namanya kebutuhan seseorang itu akan dibatasi sesuai kemampuan dia. Ya. Jadi tidak akan diizinkan manusia satu orang ini perusahaan kan untuk memiliki 1000 hektar, itu tidak dibolehkan. Kalau sekarang perusahaan-perusahaan, maaf kayak KPC berapa ratus ribu, berapa puluhan ribu, semua milik KPC misalnya. Padahal kalau dalam Islam itu milik kaum muslimin. Hasil dari KPC siapa yang menikmati? Rakyat menikmati kan? Ya, tidak menikmati. Kalau di dalam pandangan Islam, perut bumi, batu bara, minyak, gas itu milik kaum muslimin. Semua berserikat, semua memiliki hak yang sama. Ya. Artinya kalau sudah itu masuk ke kepemilikan umum, maka tidak ada yang boleh mengklaim, tidak boleh ada yang mematok dengan jumlah yang sangat besar. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi dia, misalnya kayak 10 kali 25 meter, itu kan untuk kebutuhan pribadi boleh. Ya. Tapi kalau sudah misalnya ratusan hektar untuk pribadi itu tidak dibenarkan. Atau misalnya 50 hektar itu tidak diizinkan oleh negara, oleh Islam. Apakah berdasarkan asas perusahaan? Itu tidak boleh. Tetap tidak boleh. Kepemilikan umum tetap milik umum, milik bersama.
kayak misalnya tambang batu bara yang begitu luas itu, semua hasilnya itu pada dasarnya milik umat, bukan milik perusahaan A, perusahaan B. Ya. Kalau itu semua hasil bumi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengeruk dengan alat-alat yang dia miliki. Ya, tetapi itu milik umat sebenarnya kalau dalam pandangan Islam. Dan kemudian hasilnya itu diberikan seluas-luasnya untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini kalau pemimpinnya kembali mengikuti sunnah Rasul SAW dan petunjuk Rasulnya. Nah, siapa sajakah pemimpin yang bodoh itu, kata Rasulullah SAW? Yang pertama adalah pemimpin pembohong, pemimpin yang suka menipu dan mengkhianati rakyat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba yang Allah jadikan pemimpin untuk urusan rakyat mati pada hari dia menipu, mengkhianati rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga bagi dirinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalam masalah kepemimpinan diatur dalam Islam, dijelaskan ya, bahwa pemimpin yang pembohong, penipu, maka ketika dia mati dalam keadaan demikian, maka dia masuk dalam neraka. Kalau di hadis sebelumnya, maka Rasulullah tidak mengakuinya sebagai umatnya ya. Jadi memang masalah kepemimpinan ini penting sekali, makanya tidak boleh hanya karena misalnya 100.000 ya, akhirnya ngikut kepada orang yang sudah jelas tidak jelas ya, misalnya sudah tidak jelas agamanya ya kan, dan lain sebagainya ya. Ini sangat luar biasa. Imam Batul di dalam Syarah Ibnu Batul menjelaskan, merupakan penjelasan dan ancaman yang keras terhadap para pemimpin keji, a'imma al-jur. Karena itu siapa saja yang menelantarkan orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala percaya untuk mengurusi rakyat, atau dia mengkhianati rakyat atau menzalimi mereka, maka dia akan dituntut atas kezalimannya terhadap hambanya pada hari kiamat kelak. Jadi kelak dia akan dituntut mereka, pemimpin-pemimpin itu, terhadap kezaliman atas kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan Islam, yang menzalimi rakyat. Karena benar-benar ini sangat luar biasa kita rasakan kalau kita mengikuti berita, itu ekonomi masyarakat ini benar-benar menurun drastis. Sampai-sampai kemarin saya baca berita di Makassar, di tengah-tengah kota ya, ada anak yatim piatu itu mati kelaparan di rumahnya. Bisa kita bayangkan, di tengah-tengah kota Makassar ya. Jadi ketahuannya itu setelah mungkin ada bau ya kan, tidak pernah keluar lagi itu anak ya. Ini sangat prihatin kita ya. Jadi memang penguasa yang bodoh itu ya pasti akan berimbas kepada rakyat akan semakin menderita ya. Karena bagaimanapun juga kita bisa lihat mereka yang menjadi pemimpin ini saat ini bukan karena untuk mewujudkan bagaimana bisa membuat masyarakat yang makmur, adil, sejahtera ya. Tetapi mereka memang ada visi misi tertentu yang mereka ingin dapat. Apa itu diantaranya? Ya, ini dia akan mudah misalnya untuk mendapatkan proyek-proyek ya, karena targetnya sedemikian ya. Kemudian mendapatkan dana yang sangat besar, dana hibah dan lain sebagainya ya, itu yang mereka inginkan. Maka ketika mereka ingin mendapatkan posisi pemimpin tadi, apakah jadi DPR, DPRD, presiden, maka dia harus punya dana yang sangat besar, triliunan. Kalau mau jadi presiden dana berapa? Harus ada triliunan. Kalau miliaran ya tidak akan pernah bisa. Mau jadi gubernur itu minimal berapa triliun. Mau jadi bupati berapa miliar dana? Ratusan miliar ya. Nah, ketika mereka mimpin, pasti yang pertama dia pikirkan bagaimana kembali uangnya. Makanya kan sempat itu ada di antara para pejabat itu yang komentar ya, anggota DPR itu ketika ada masyarakat yang menolak dan memviralkan ya dana mereka dapat ratusan juta sebulan itu kan, bukan ratusan, 300 juta lebih ya.
Kalau dihitung yang banyak sekali mereka. Mereka bilang ya, kami sudah berusaha. Berapa dana kami sudah keluar. Kalau kami tidak melakukan, tidak diberikan kelayakan, ini memang kelebihan dari kami. Sudah selayaknya kami mendapatkan hal ini. Anda tidak boleh protes-protes. Kurang lebih begitulah. Ya. Jadi pemimpin yang bodoh, ya, maka dialah termasuk pemimpin yang bohong, suka bohong. Nah, dia termasuk pemimpin yang bodoh. Qadiyat dikutip di dalam Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim li An-Nawawi menjelaskan maknanya ini adalah peringatan untuk tidak membohongi atau menipu kaum muslimin. Jadi kaum muslimin, pemimpin itu tidak boleh sampai membuat pernyataan yang bohong, menipu rakyatnya. Nah, ini tidak boleh. Menipu rakyat diantaranya apa? Efisiensi. Dana sekarang lagi efisiensi, negara harus efisiensi. Untuk kebijakan untuk membantu rakyat, efisiensi. Ini pembohongan publik. Tetapi untuk membayar gaji-gaji pegawai pejabat besar DPR semakin dinaikkan ratusan kali lipat. Ini kan pembohongan. Di sisi lain dibilang efisiensi, tapi di sisi lain kalau bicara gini, wah bahaya kita. Bisa, cuman ini kita nyampaikan pemimpin yang bodoh dalam pandangan Islam. Kalau dia menjalankan syariat Islam, ya dia tidak termasuk pemimpin bodoh, ya kan? Dan yang kedua adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim yang tidak boleh didukung adalah pemimpin yang tidak mau berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yakni enggan berhukum dengan Al-Qur'an. Di dalam surah Al-Maidah ayat 55, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humudz zalimun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan wahyu yang telah Allah turunkan, maka itulah pelaku kezaliman. Jadi pada dasarnya Islam itu datang untuk menghilangkan bentuk-bentuk kezaliman di muka bumi ini. Ya. Makanya tadi di antara bentuk kezaliman itu adalah menarik pajak. Ini kezaliman nyata di dalam Islam. Karena dalam Islam sudah jelas, shahibul maksi finnar. Pemungut pajak itu tempatnya di neraka. Ini jelas hadis Rasulullah. Ya. Kemudian juga Rasulullah katakan, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Jadi koruptor-koruptor yang saat ini yang terbukti, terbukti mereka ngambil uang negara triliunan, ya sekarang semua mereka diremisi, diremisi setiap bulan Agustus. Hukuman tahanannya dipotong-potong. Bagaimana Setia Novanto, pejabat-pejabat yang jelas-jelas sudah koruptor, uang negara triliunan diambil, ya. Mereka setelah keluar uang negara jelas-jelas diambil, mereka kembali lagi menjabat menjadi publik, figur publik, tokoh masyarakat, menjadi pemimpin lagi di masyarakatnya. Ini kan tidak masuk akal. Sementara rakyat kalau mau kerja apa ya, rakyat diwajibkan apa? SKCK. Mau melamar padahal mau jadi operator harus SKCK. SKCK tidak keluar, tidak bisa jadi operator. Kalau tidak ada, mau makan apa misalnya? Ya kan? Secara tidak langsung dipersulit. Mau kerja di mana-mana tidak terima karena SKCK tidak ada yang mau nerima. Ya kan? Ini sudah jelas-jelas koruptor, merugikan rakyat. Ya. Uang negara dirampok. Ya. Jadi orang baik lagi. Ya. Tidak masuk akal lah. Ya, cuman kan rakyat kita ini dibodohi, dinina-bobohi. Ya. Seolah-olah ya tidak ada masalah apa-apa. Padahal ini masalah besar. Kalau dia kembali lagi, maka dia akan merampok lagi. Ya, dia akan dengan cara yang lebih licin lagi. Rakyat dizalimi lagi, dibodohi lagi. Ya. Karena sekali dia bebas, celahnya kemarin karena begini, nah dia lakukan celah yang lain.
Kemudian pemimpin yang selanjutnya adalah pemimpin yang sesat. Pemimpin yang sesat tidak berhukum dengan hukum Allah, pasti segala keputusan dan kepemimpinannya akan menyesatkan pula. Rasulullah SAW bersabda, sungguh yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah para pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Ya. Nah, ini pemimpin yang sesat dan menyesatkan, ya pemimpin yang tidak mengajak rakyatnya untuk pada syariat Islam, tidak mengajak rakyatnya untuk masuk surga. Makanya saya sampaikan di awal tadi, bagaimana Bapak Ibu semua menginginkan yang punya anak, menginginkan anaknya sukses, pendidikan terbaik, tapi tidak pernah sholat, ya, tidak bisa ngaji, ya. Mau tidak Bapak Ibu semua? Tidak pernah mendoakannya, pasti tidak mau, ya. Karena tidak ada artinya anak banyak hartanya, ya, tapi tidak pernah sholat, tidak bisa baca Quran, ya, tidak mau zakat, ibadah haji apalagi. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Penguasa yang seperti itulah yang ada saat ini. Yang penting kamu sekolah tinggi, ya, pas segala macam mendapatkan posisi apa-apa, sehingga akhirnya ketika mereka menjabat menjadi pemimpin-pemimpin, mereka koruptor semua. Karena mereka pendidikan yang dia dapat adalah pendidikan untuk mendapatkan materi. Jadi bukan bagaimana ketika dia ingin mendapatkan materi, dia harus diperhatikan dulu ini boleh apa tidak, karena ada agama di situ. Ya. Karena pemimpinnya tidak memasukkan nilai-nilai agama di dalam, ya, kepribadian anak-anak kita ataupun kepada rakyatnya. Imam Al-Munawi dalam kitab At-Taisir bin Syarah Jami' As-Shaghir mengatakan, para pemimpin yang melenceng dan menyimpang dari kebenaran tentu saja apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau yang tertuang dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dengan demikian pemimpin manapun yang menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah terkategori al-a'immah al-mudillun, ya. Jadi pemimpin yang menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu adalah pemimpin yang mengajak kepada kesesatan. Ya, kalau sudah mengajak kepada kesesatan, ya tidak boleh dihukum. Dan ketika kita mendukung kata Rasulullah SAW, maka dia bukan dari golonganku. Aku pun bukan dari golongannya, kata Rasulullah SAW. Ziyad bin Hudair menuturkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata kepadaku, apakah engkau tahu apa yang menghancurkan Islam? Aku menjawab, tidak. Umar radhiyallahu anhu kemudian berkata, yang menghancurkan Islam adalah ulama yang tergelincir, ya, artinya ulama yang salah, kaum munafik yang terbiasa berdebat, dan para pemimpin sesat yang memerintah, ya. Jadi yang akan menghancurkan suatu bangsa, ya, suatu negara, itu diantaranya pemimpin yang sesat yang memerintah. Karena semua kendali kontrol itu berada di pada pemerintah, ya, pemimpinnya, ya. Kalau pemimpinnya menginginkan keadilan, maka keadilan akan terwujud, ya. Tetapi kalau pemimpinnya sudah tidak bisa membedakan mana yang adil dan mana yang salah, ya, maka pemimpin tersebut pasti akan menjerumuskan dalam kesesatan tadi. Rasulullah SAW bersabda, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, akan datang kepada kalian manusia tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Ya. Jadi ini kata Rasulullah SAW, akan ada nanti masanya manusia hidup, ya, akan ada yang namanya banyak penipuan, ya. Ketika itu pendusta dibenarkan, sedangkan orang jujur malah didustakan. Ini sudah terjadi. Banyak masyarakat, ya, yang mana dia punya tanah, punya rumah, namanya dia rakyat, dia tidak punya uang. Ada perusahaan datang,
dengan maksa untuk membangun atau perluasan wilayahnya. Dipaksalah rakyat tadi. Rakyat tadi tidak mau, masuk di pengadilan, menang perusahaan, rakyatnya salah. Jadi yang harusnya milik rakyat tadi jadi milik perusahaan. Ini contohnya yang kebalikan, ya. Banyak sekali kasus-kasus masyarakat. Ya, contohnya masalah koruptor ini, yang sudah merusak rakyat itu sebenarnya koruptor ini. Ya. Mereka pejabat-pejabat inilah yang merusak rakyat, merusak negara. Ya. Makanya banyak sekali sekarang bibit-bibit, ya, pemecahan disintegrasi, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Seperti Aceh. Aceh itu gubernur Aceh sudah sempat kemarin itu jelas terang-terang bahwa Aceh akan melepaskan diri dari Indonesia. Karena kondisinya pemimpinnya zalim, luar biasanya. Kemudian Riau lagi panas ini di Riau. Ya. Inilah diantaranya dari penguasa yang sufaha tadi, penguasa yang bodoh. Ya. Pengkhianat dipercaya, sedangkan orang yang amanah justru dianggap sebagai pengkhianat. Ya. Nah ini kebanyakan kasus-kasus orang yang jujur. Kalau jujur pasti akan dijauhi, apalagi kalau orang jujur dia ingin membuka sebuah kasus yang berat, ya bisa dibunuh, bahaya. Ya. Berapa kasus kemarin yang tugas masalah dia ingin membongkar, seseorang ingin membongkar perdagangan anak di luar negeri, bayi-bayi, kemudian jual beli ginjal, dia ingin bongkar. Ternyata dia selang beberapa hari setelah dia membuka fakta-fakta, dia ditemukan di tempat dia nginap di Jakarta di dalam keadaan tak bernyawa. Wajahnya dilakban semua, tangannya terikat, ya, kemudian pintunya tertutup seolah-olah dia bunuh diri, tapi diusut-usut ternyata dibunuh. Ini contoh saja, ingin membungkam kebenaran. Ya. Pada saat itu Ruwaibidah berbicara. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan Ruwaibidah? Beliau Rasulullah SAW bersabda, orang bodoh yang turut campur dalam urusan masyarakat luas. Ya. Artinya pemimpin. Jadi adanya pemimpin yang bodoh memimpin masyarakat. Itulah Ruwaibidah. Ya. Kalau disebutkan hadis yang sebelumnya bahwa pemimpin bodoh itu adalah pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku dan tidak mengikuti petunjukku, ya, perilakuku. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tidak dilaksanakan. Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, al-khadda artinya makar dan muslihat. Dikaitkan al-khadda kepada as-nawat, tahun-tahun merupakan majaz. Maksudnya adalah orang-orang yang hidup di tahun-tahun tersebut, ya. Jadi orang-orang yang hidup pada masa itu, ya, dia menemui penipuan-penipuan, ketidakadilan. Ya. Contohnya masyarakat misalnya, banyak masyarakat yang ya begitulah, hilang motor ngadu di polisi katanya harus ini, akhirnya banyak bayar misalnya kan. Jadi banyak ketidakadilan. Nah kemudian banyak kasus ya, misalnya masyarakat sudah mengadu untuk ada ibu-ibu ini HRD perusahaan sudah menelpon berkali-kali bahwa dia diancam dibunuh, sudah melapor, ya. Tetapi tidak ditanggapi, ternyata dia dibunuh ya, pas malam harinya. Ini contoh ya, banyak pemimpin-pemimpin yang sufaha tadi bodoh. Ini semua akibat tadi kezaliman, banyaknya kerusakan, itu semua karena pemimpin ya. Kalau pemimpin itu baik, maka masyarakatnya semua akan baik. Ya, masyarakatnya akan baik. Karena yang negara itu menerapkan aturan yang baik. Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan, sabdanya Ad-Dar Ar-Ruwaidah berbicara, tafsirnya adalah seperti yang disebutkan dalam hadis Anas, kami berkata, wahai Rasulullah,
apa yang nampak dari umat-umat sebelum kita. Beliau bersabda, rajanya justru datang dari orang kecil di antara kamu, para pelaku kekejian justru adalah orang-orang besar kalian, dan ilmu justru ada pada orang-orang jahat kalian. Ar-rajul at-tafid artinya orang-orang yang jahat dan hina. Ar-ruwaibidah adalah pengecilan dari rubaidah, yaitu orang yang lemah yang berlutut kepada orang-orang mulia yang memahami urusan lalu dia tunduk dan belajar kepadanya. Jadi pada dasarnya orang yang pemimpin yang ruwaibidah itu adalah pemimpin yang bodoh, dan pemimpin yang tidak kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, kandungan yang tertera dalam hadis ini adalah berupa di antara ciri-ciri datangnya kiamat, yaitu kembali kepada makna bahwa banyak urusan disandarkan kepada yang bukan ahlinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada orang yang bertanya kepadanya tentang arti as-sa'ah, kiamat atau kehancuran. Jika urusan disandarkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Jadi ya seperti pemimpin kita, yang jelas-jelas aturannya misalnya sudah dibuat, tidak boleh umur sekian menjadi wakil presiden, dinaikkan ke MA, jadi Mahkamah Agung, bisa dirubah. Ya, kemudian banyak protes di mana-mana. Kemudian banyak lagi kasus ijazah palsu. Ya, sudah tahu tentang ijazah palsu lagi rame ya. Sampai sekarang masih dibahas. Ya. Karena ini juga termasuk ya, itu pemimpin yang bodoh. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini tentang bagaimana pemimpin bodoh ya, yang banyak membuat kezaliman di masyarakat. Banyak rakyat menjadi imbas dari pemimpin-pemimpin yang bodoh itu sendiri. Kalau ada yang mau ditanyakan, diskusikan, dipersilakan. Silakan.